إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, hari ini akan menjadi satu di antara hari-hari yang paling bersejarah di dalam kehidupan kalian berdua. Dan sebentar lagi kalian akan menjadi sepasang suami istri yang darinya kelak akan lahir anak-anak yang soleh dan solihah. Dan kalian akan menjadi seorang bapak dan ibu untuk kemudian menjadi seorang kakek dan nenek, insyaallah ta'ala. Maka rentan perjalanan hidup manusia yang begitu panjang sesungguhnya singkat saja. Begitu pula lika-liku dan pernak-pernik kerumitan hidup sesungguhnya jugalah sederhana. Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita semua berharap kelak dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Ia ridho kepada kita, maka hendaklah kita jadikan segala tindakan kita semata-mata di dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala serta menyelaraskan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang merindukan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan, maka lakukan amalan-amalan saleh dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula pernikahan ini. Di sini ada ijab kabulnya, adanya wali dan 2 orang saksi, termasuk hadirnya kita semua memenuhi undangan ini adalah ibadah yang tidak luput dari keharusan untuk sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku, kepada sang suami, maka kami mengingatkan bahwa wanita itu dinikahi karena 4 alasan, 4 perkara. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'ah li arba'." Wanita itu dinikahi karena 4 alasan, 4 perkara. Yang pertama, limaliha wali hasabiha wa jamaliha wali diniha. Bahwasanya wanita itu dinikahi karena hartanya. Yang kedua, dinikahi karena nasabnya. Dan yang ketiga, dinikahi karena kecantikannya. Serta yang keempat, dinikahi karena agamanya. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita untuk memilih agamanya. Fadfar bidadiddin taribat yadak. Maka pilihlah wanita tersebut karena agamanya, maka kalian akan beruntung, maka kalian akan menang dunia maupun akhirat. Maka ambillah istrimu ini sebagai istri sekaligus amanah yang kelak kamu akan dituntut bertanggung jawab di atasnya. Dengannya dan bersamanya lah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam suka maupun di dalam duka. Maka pergaulilah ia secara baik sesuai yang diharuskan menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Terimalah ia sepenuh hati
kelebihan dan kekurangannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Maka pergaulilah istri-istri kalian dengan baik. Fa in karihtumuhunna, maka apabila kalian tidak menyukai darinya, ada sesuatu yang tidak kalian sukai, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi ketika engkau tidak menyukai yang ada pada istrimu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebaikan yang banyak di sisinya. Maka dan ingatlah pula wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna iwanu indakum. Pergaulilah istri-istri kalian dengan baik, karena sesungguhnya mereka itu adalah rekan hidup kalian, mitra-mitra hidup kalian. Dan perlakuanmu terhadap istrimu ini menjadikan cermin kadar keimananmu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya, serta yang paling baik akhlaknya adalah kalian yang paling baik terhadap istrinya. Dan kamu sebagai laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Maka laki-laki itu adalah pemimpin bagi istrinya, pemimpin bagi para wanita. Karena apa? Karena fadilah, karena keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada laki-laki, dan serta karena laki-laki diwajibkan untuk menafkahi seorang istri. Maka agar kamu dapat memimpin rumah tanggamu, penuhilah syarat-syaratnya berupa kemampuan untuk menafkahi, mengajari dan mengayomi. Raihlah kewibawaan agar istrimu patuh di bawah pimpinanmu. Jadilah suami yang bertanggung jawab, arif dan lemah lembut, sehingga istrimu merasa hangat dan tentram di sisimu. Berusahalah sekuat tenaga menjadi teladan yang baik baginya, sehingga ia bangga bersuamikan kamu. Ya, inilah saatnya engkau membuktikan bahwa engkau adalah lelaki sejati, bukan lelaki yang lahirnya saja. Dan yang kedua adalah nasihat untuk saudariku, sang istri. Maka kami mengingatkan kepadamu akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuh, illa taf'alu takun fitnah fil ardi wa fasadun arid." Maka hadis ini ditujukan kepada para wali-wali, pada orang tua yang memiliki anak gadis. Apabila datang kepada kalian seorang pemuda yang baik akhlaknya, baik agamanya, yang kalian ridhoi agamanya, kalian ridhoi akhlaknya, maka fazawwiju, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, nikahkanlah ia dengan pemuda tersebut. Illa taf'alu, apabila kalian tidak menikahkan dengan pemuda tersebut, takun fitnah fil ardi wa fasadun arid, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan menyebarkan kerusakan di muka bumi ini. Maka semoga tentunya calon suamimu ini datang dan diterima karena agamanya dan akhlaknya, bukan karena yang lain. Maka hendaknya engkau luruskan pula niatmu. Sambutlah dia sebagai suami sekaligus pemimpinmu. Jadikanlah perkawinanmu ini sebagai wasilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Camkanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amra ahada an yasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kalaulah seandainya aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesamanya, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karenanya sekali lagi kami nasihatkan, terimalah dan sambutlah suamimu ini dengan sepenuh cinta dan ketaatan. Layani ia
dengan kehangatanmu, manjakan ia dengan kelincahan dan kecerdasanmu, bantulah ia dengan kesabaran dan doamu, hiburlah ia dengan nasihat-nasihatmu, bangkitkan ia dengan keceriaan dan kelembutanmu, tutuplah kekurangannya dengan mulianya akhlakmu. Manakala tatkala telah engkau lakukan itu semua, tak ada gelar yang lebih tepat disandangkan kepadamu selain al-mar'atus salihah, sebaik-baik perhiasan dunia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Maka inilah suatu kebahagiaan yang hakiki, bukan khayali. Kebahagiaan yang nyata yang diidam-idamkan oleh setiap wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah, sekali lagi bersyukurlah engkau untuk semua ini, karena tidak semua wanita memperoleh kesempatan sedemikian berharga. Kesempatan menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, terlebih lagi adanya kesempatan diundang masuk ke dalam surga dari pintu yang mana saja engkau pilih. Yang demikian ini mungkin bagimu selagi engkau melaksanakan sholat yang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluan, termasuk juga menutup auratmu, dan taat kepada suamimu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa shama syahraha wa hafizat farjaha ata'at zaujaha." Apabila seorang perempuan, seorang wanita, seorang istri telah sholat yang 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya serta mentaati suaminya, maka dikatakan kepada dia, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ta. Masuklah kalian ke dalam surga dari pintu yang mana engkau ingini, dari mana pintu yang engkau kehendaki. Maka melalui rangkaian ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis ini, hadis-hadis Nabi yang mulia ini, kami semua yang hadir di sini mengantarkan kalian berdua memasuki gerbang kehidupan yang baru, bersiap-siap meninggalkan ruang tunggu, dan kemudian mengakhiri masa penantian kalian yang lama. Kami semua hanya dapat mengantarkan kalian, hingga dermaga. Untuk selanjutnya, bahtera rumah tangga kalian akan mengarungi samudera kehidupan yang tentunya tak sepi dari ombak, bahkan mungkin badai. Karena itu, jangan tinggalkan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kalian, mengeluarkan kalian dari kesulitan-kesulitan, bahkan mengaruniai kalian rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang kalian tidak duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan-urusannya. Maka bersyukurlah kalian berdua akan nikmat ini semua. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniai kalian separuh dari agama ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniai kalian kesempatan untuk menjalankan syariatnya yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengaruniai kalian kesempatan untuk mencintai dan dicintai dengan jalan yang terhormat. Maka ketahuilah bahwa pernikahan ini menyebabkan kalian harus lebih berbagi. Orang tua kalian bertambah, saudara kalian bertambah, bahkan sahabat-sahabat kalian pun bertambah. Yang kesemua itu tentu memperpanjang tali silaturahmi, memperlebar tempat berpijak, memperluas pandangan, dan memperjauh daya pendengaran. Bukan saja semakin banyak yang perlu kalian atur dan perhatikan, sebaliknya semakin banyak pula yang akan ikut mengatur dan memperhatikan kalian. Maka barang siapa yang tidak kokoh sebagai pribadi, dia akan semakin gamang menghadapi kehidupan yang baru ini. Maka ketahuilah bahwa anak-anak yang soleh dan solihah yang kalian idam-idamkan itu sulit lahir dan tumbuh kecuali di dalam rumah tangga yang sakinah, penuh cinta dan kasih sayang.
dan tentunya tak akan tercipta rumah tangga yang sakinah kecuali dibangun oleh suami yang soleh dan istri yang solehah. Akan tetapi saudara-saudariku, janganlah takut menatap masa depan dan memikul tanggung jawab ini semua. Jangan bersedih dan berkecil hati jika kalian menganggap bekal yang kalian miliki sekarang ini masih sangat kurang. Jangan bersedih, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kalian berkecil hati, janganlah kalian bersedih. Kalian adalah makhluk yang paling mulia seandainya kalian bersungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama masih ada keimanan di dalam dada, segalanya akan menjadi mudah bagi kalian. Bukankah dengan pernikahan ini kalian bisa saling tolong menolong di dalam kebajikan dan takwa? Bukankah dengan pernikahan ini kalian bisa saling menutupi kelemahan dan kekurangan masing-masing? Bersungguh-sungguhlah untuk itu, untuk meraih segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan melalui pernikahan ini. Dan jangan lupa untuk senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan merasa tak mampu atau pesimis. Jangan kalian awali kehidupan rumah tangga ini dengan perasaan yang lemah. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah kepada hal-hal yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa lemah. Yang terakhir, ingatlah bahwa nikah merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnahku, barang siapa yang berpaling dari sunnahku, yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku, maka bukan dari umatku. Maka janganlah justru melalui pernikahan ini atau setelah akad ini kalian justru meninggalkan sunnah-sunnah untuk kemudian bergelimang di dalam perkara-perkara yang tidak ada syariatnya dan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, nasihat untuk para orang tua, para besan. Terimalah masing-masing mereka sebagai tambahan anak bagi kita. Maklumilah kekurangan-kekurangannya, karena mereka memang masih muda. Bimbinglah mereka, karena inilah saatnya mereka memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Wajar sebagaimana seorang anak bayi yang sedang berjalan, berdiri. Wajar sebagaimana seorang anak bayi yang sedang belajar berdiri dan berjalan, tentu tak pernah mengalami jatuh kemudian bangkit dan mencoba kembali. Maka bantulah mereka sampai benar-benar kokoh untuk berdiri dan berjalan. Bantu dan bimbing mereka, akan tetapi ingat, jangan mengatur mereka. Biarkan, karena sepenuhnya diri mereka, keturunan yang kelak lahir dari perkawinan mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hargai harapan dan cita-cita mereka yang mereka bangun di atas ilmu yang telah sampai kepada mereka. Terkadang keterlibatan kita yang terlalu jauh dan tidak pada tempatnya di dalam persoalan rumah tangga mereka bukannya akan membantu, bahkan sebaliknya membuat mereka tak pernah kokoh, sementara mereka dituntut untuk menjadi sebenar-benarnya bapak, sebenar-benarnya ibu di hadapan anak-anak mereka. Dan ketahuilah bahwa bahwa bukan mereka saja yang sedang memasuki kehidupan yang baru ini sebagai suami istri. Kita pun para orang tua sedang memasuki kehidupan yang baru, yakni kehidupan calon seorang kakek dan nenek insyaallah taala. Maka hendaknya umur dan pengalaman ini membuat kita para orang tua menjadi lebih arif dan sabar, bukannya semakin pandir dan dikuasai perasaan. Pengalaman hidup kita memang bisa menjadi pelajaran, tetapi belum tentu bisa menjadi acuan bagi mereka. Jika kelak dari pernikahan ini lahir cucu-cucu bagi kita, maka sayangilah mereka tanpa harus melecehkan dan menjatuhkan wibawa orang tuanya. Berapa banyak cerita di mana kakek ataupun nenek
merebut superioritas ayah dan ibu, sehingga anak-anaknya lebih taat kepada kakek dan neneknya ketimbang kepada orang tuanya, maka sungguh akankah kelak cucu-cucu kita menjadi anak-anak yang taat kepada orang tuanya atau tidak? Sedikit banyaknya dipengaruhi oleh cara kita memanjakan mereka. Maka kepada semua, baik yang pernah mengalami peristiwa semacam ini maupun yang sedang menanti-nanti gilirannya, marilah kita doakan mereka dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair fa'tabiru ya ulil absar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.